Selamat datang kembali di The United Wave Podcast. Sekarang lagi barengan sama gue Mardel dan di samping gue nih kayaknya wajahnya sudah sering terlihat ya. Sering di. Oh, kalau di channel Bapak nggak ada di depan layar ya? Podcast saja. Podcast saja. Seri podcast saja. Di podcast saja ada Mas Erik ya dari Ruang Taktik. Ruang Taktik Podcast. Gimana nih? Channel alat taktik pertama di Indonesia. Luar biasa. Itu opening. Mengalahkan Sport 77 makanya berarti dia bukan. Itu openingnya si ini ya, si Bang Mamat ya. Oke, guys, jadi kalau biasanya kita ngobrolin soal United gitu dari sisi fansnya aja tanpa ada taktikal karena mau siapa? Si Koko si paling bola tuh. Dia bukan pemain, bukan pelatih, bukan analis gitu ya. Dita backgroundnya jurnalis, Mas Tama stand up komika, gua ya jadi fans aja. Nah sekarang sudah ada Mas Erik. Mas Erik ini kalau bisa gue katakan dia tuh fans MU ya Mas ya? Fans MU. Dari kapan, karena Mas? Kalau momen tuh pertama kali agak umum sih, cuman emang benar-benar waktu itu 2003 kalau nggak salah Ronaldo habis masuk. Jersey pertama gua tuh dibeliin almarhum bokap tuh jersey third MU yang ninja. Oh yang ninja. Tapi Seven Star masih. Jadi KW. Cuman dari situ akhirnya ngulik. Oh ternyata MU tuh tim yang cukup oke untuk diikutin karena sejarahnya panjang. Terus waktu itu kan masa-masa itu Sir Alex juga dengan sebelum masa gelap kayak sekarang ya. Iya, jadi cukup oke lah untuk bisa diikutin dan bisa cukup dibanggakan waktu itu ya. Waktu itu. Kalau sekarang ya udah kayak lebih ke pasrah aja ya. Iya, sekarang jadi malah jadi beban masalah hidup selain cicilan dan masalah kantor. Sampai batuk gua ya. Oke. Kalau orang ngomongin tentang bola gitu ya Mas, banyak banget kan sekarang di Indonesia yang ngaku si paling pandit, si paling tahu taktikal, XG-nya berapa, naneno. Cuman kalau lo sedikit bisa ceritain, mungkin buat teman-teman yang sudah subscribe United Wave gitu, yang belum tahu juga seorang Mas Erik, ceritain dikit dong, lo tuh background-nya kenapa tiba-tiba jadi ada ruang taktik tuh, lo dulu tuh kerjanya apa sih di bola atau apa? Oke, jadi kalau sebenarnya kalau ruang taktik tuh ada bertiga. Ada yang core-nya tuh ada namanya Mas Wendy Faiz, gua sama ada namanya Rimo Hardi. Jadi kita bertiga itu sekarang jadi yang yang bantuin lah di ruang taktik itu. Cuman core-nya sebenarnya ada Mas Wendy Faiz itu yang kalian kenal sebagai mintak itu. Namanya Mas Wendy Faiz. Dia base di Malang saat ini, terus juga dia license juga dan terlibat cukup berperan lah di persepak bolaan Indonesia, cuman emang under di balik layar lah. Di balik layar. Jadi cukup punya peran juga. Terus kalau gue pribadi memang gabung di ruang taktik kurang lebih udah 3 tahun ke belakang lah, kurang lebih ke ngurusin yang podcastnya sama beberapa konten di Instagram. Terus untuk background sepak bola emang dulu pernah ngurusin sekolah sepak bola lebih tepatnya sampai sekarang juga. Terus juga dikerja di beberapa media yang basisnya bola. Terus kalau tactical memang sedikit banyak memang dapat dari Mas Wendy Faiz itu sih. Jadi kita akan coba mengulik Manchester United di United Wave itu bersama praktisi atau pakar. Kita ngomongin soal taktik itu guys. Jadi untuk di topik kita kali ini adalah ngomongin soal Bumo, Kunya atau mungkin Onanan yang lo lebih kayaknya bisa jelasin. Harus keluar salah. Bumo kan baru mau nih, Onana emang harus keluar. Cuman kalau kita ngomongin Mbeumo deh. Mbeumo ini kayaknya lama banget nih Rick. Kalau kita ngomongin soal ini pemain ngehe juga ya Brentford ya. Iya, karena kan kemarin gosipnya harga ya kan yang jadi masalah. Karena ketika Brentford tahu Cuna dibeli 60 juta ya? Iya, 60 juta. 60 juta dia Brentford kan berpikiran bahwa Mbeumo itu lebih dari Cuna kan. At least harus sama. Cuman menurut gua sih untuk Mbeumo 60 juta agak sedikit over. Cuman kalau 60 juta oke sih, tapi kalau lebih dari itu sepertinya akan membuat neraca keuangan MU akan lebih sulit untuk ditata lagi. Karena sekarang juga sudah sulit ya. Benar, karena ya kan kalau gitu berarti opsinya cuma nambah 2-3 pemain kan berarti. Sebenarnya. Gitu. Makanya kalau lebih dari itu apalagi 70 juta gitu agak susah sih. Harusnya bisa tuker tambah nggak ya? Ada pemain-pemain Manchester Garnacho harusnya ke Brentford anjing. Ditukar guling aja. Iya. Gue lebih baik kalau mau tukar guling, Emi Martinez aja ke United, Garnacho ke Aston Villa, Onana buang gitu. Enggak, kalau mau Garnacho ke Aston Villa kita dapat Dibu. Habis itu Anthony atau Rashford kayak
ditukar sama Mbeumo oke lah. Nah, pemain-pemain kayak gitu kan mana mau, Mas. Iya, Apalagi kalau masalahnya Rashford kan. itu. Lu pernah Brentford mengutip kata-kata gue waktu gue suka ceritain Rashford atau siapa gitu di ruang taktik? Jadi waktu itu gua sempat jadi bulan-bulan di podcast itu gara-gara gua waktu Ten Hag dipecat. Kan lu pernah bilang kalau Ten Hag itu waktu lu ke Manchester lu pernah ngobrol sama beberapa staffnya di Old Trafford. Itu lu pernah bilang kan kalau memang si Ten Hag itu salah satu orang yang paling paling keras kepala. Iya, pelatih yang paling keras kepala. Bahkan menurut gua tuh pelatih yang cukup terkenal keras kepala sebenarnya kan Van Gaal kan. Van Gaal ya. Dia sampai di banyak media kan juga dia tipikal orang Belanda banget lah. Iya. Jadi gua kira tuh Van Gaal udah orang yang pelatih yang paling keras kepala gitu. Terus ternyata waktu lu bilang gitu gua sampein itu banyak akhirnya di kolom komentar tuh banyak yang berantem sendiri ada. Kenapa berantemnya, jelasin berantemnya kenapa? Dia tuh banyak yang belain, wah tuh sok tahu lu emang pernah kesana. Gua ngutip dari ada konten kreator namanya Mario Delano pernah bilang gitu karena dia pernah tanya langsung. Cuman di kolom komentar mereka pada berantem sendiri. Ngapain nih orang berantem? Tapi oke lah secara untuk mengalahkan komentar judi. Iya benar. Capek banget ya di YouTube tiba-tiba ada terus ya. Padahal uangnya nggak ke kita ya. Uangnya emang anjing gitu. Nah, kita balik soal Mbeumo gitu. Kalau ngelihat pemain ini sebenarnya banyak yang bilang narasinya adalah Premier League proven. Set of Kunya gitu kan. Ada juga kan terakhir kemarin Oli Watkins yang juga dikabarkan kalau Højlund hengkang. Tapi sebelum bahas itu lu Gyökeres sama Watkins. Harganya nggak jauh beda lagi. Iya makanya. Menurut lu jago mana? Gua sih lebih percaya Gyökeres. Iya sih, gua juga berharap. Karena gua bukan lagi ngelihat dia jadi lagi hangat nih digoreng gitu segala macam. Cuma gua ngelihatnya adalah kalau nggak salah nih ya, Gyökeres itu pindah ke Sporting karena dia suka banget cara kepelatihannya Ruben Amorim. Benar, makanya itu yang waktu di Arab, gue harap kan Quenda bisa masuk. Terus kalau lo tahu di Sporting itu ada pemain yang cukup oke juga, Pedro Gonçalves. Habis itu kalau cadangannya ada Quenda juga dulu sempat, cuman ternyata diambil-ambilin Chelsea lah. Terus Pedro kayaknya juga tetap di situ. Gue sayang kalau kepindahan Ruben Amorim yang menurut gue terlalu cepat menurut gue ya. Harusnya tuh musim ini. Biar dia belanjanya lebih enak. Cuman kalau musim kemarin masih Ten Hag kan kita udah degradasi. Iya juga sih itu ya. Cuman sayangnya itu jadi kayak apa ya? Kayak akhirnya peluang dia untuk bisa bawa pemainnya itu akan lebih susah gitu nggak sih? Karena kayak udah lost kontak 6 bulan terus kan akhirnya situasinya kan juga berubah kan. Kalau nggak salah sempat juga dia udah di-approach secara personal Gyökeres gitu sama Ruben Amorim. Cuman ya terakhir kali juga beberapa media mengatakan bahwa Gyökeres pengen bermain di kompetisi tertentu, which itu di Champions League dan Arsenal kan yang. Iya, cuman kok sekarang juga Arsenal juga kayak melempem, apalagi ditambah dengan presiden Sportingnya kan harganya diakalin ya. Iya, kayak lu emang dasarnya emang udah ada otak bisnis susah dah gitu. Cuman kan kalau emang katanya udah dikasih tahu bahwa ya kalau ada yang mau tawar 60, 65 atau mungkin ya max 70 ya lepas. Cuma kan sekarang ternyata lagi ada bad blood lah antara presidennya Sporting sama Gyökeres. Kalau gue sih pengennya Gyökeres. Cuman Oli Watkins udah nggak muda-muda banget ya Yose? Watkins ya. 29. Cuman cukup oke juga Masih karena cukup dia plusnya kan dia udah pengalaman di Premier League. Ya, dan ya maksud gue jatuhnya di home ground ya. Inggris kan dia. Inggris ya. Iya. Jadi harusnya sih bisa lebih nyetel, cuman saya agak trauma dengan pemain Inggris. Ya. Sancho sama Rashford, Bang. Rashford, Sancho ya. Terakhir pemain Inggris yang oke di MU itu cuman Rooney menurut gua. Rooney. Ya. Maguire sekarang dengan perkembangan seperti kemarin belum. Musim ini harusnya pembuktiannya dia. Terakhir ya, pemain terakhir ya? Enggak sih, tapi akhir-akhir ini di FIFA jago. Jadi oke lah. Jangan ngomong di FIFA dong, real life dong. Tapi maksudnya di real life dia jago terus waktu di mainnya juga ternyata proven juga. Gua enggak tahu kenapa ya. Iya. Bisa gue cek tuh gimana ya? Setelah dilepas ban kapten kayaknya bebannya agak turun, jadi dia bisa lepas sih. Menurut gue sih itu. Oke, kayaknya kalau misalnya Onana pengen cepet-cepet dijual sih, mendingan dia jadi kapten ya musim depan ya. Balik lagi nanti setelan, biar Bruno aja dah. Yang satu-satunya pemain yang bisa nanggung bebannya MU tuh menurut gue untuk saat ini Bruno sih. Bruno, dia ya kalau kita terlihatnya sih emang secinta itu ya. Itu gue bisa mengatakan karena melihat bagaimana gesture dia ke fans ketika gue ke Carrington atau mungkin ketika nunggu pemain sebelum pertandingan tuh dia memang gesture untuk fan servicing-nya tuh sangat bagus sekali. Jadi kalau jadi kalau teman-teman juga ada yang belum tahu ketika gua ke Old Trafford tuh yang fan servicing-nya bagus tuh yang memang beberapa pemain yang masih
bermain tuh di eranya Sir Alex Ferguson juga gitu. Benar. Jonny Evans, Tom Hinton. Fan service-nya bagus ya. banget ya. Habis itu kalau ngomongin yang current player, Dalot sebenarnya dengan yang dia naik turun, cuman ketika naik turun performa ketika dia nyampe di Old Trafford tuh, Mas, yang menuju untuk masuk ke tunnel. Itu tuh dari ujung kiri sampai ujung kanan, fans itu yang minta tantangan dikasih semua sama dia. Dalot tuh sebaik itu. Even Bruno pun juga sebaik itu. Cuman kalau pemainnya kayak Rashford itu Garnacho ya laut aja. Cuman Garnacho masih beberapa kali untuk masih mau sih. Oke. Jadi kita coba balik lagi soal Mbeumo gitu ya, dengan dia butuh sebenarnya pindah dari Brentford karena dia udah cukup lama kayaknya dari sebelum Covid apa ya di Brentford. Seberapa bisa nyetel sih Mbeumo dengan sistemnya Amorim kalau dari kacamata lo? Sebenarnya kalau dari masalah United musim lalu itu adalah mencetak gol. Jadi dia cuma 44 gol kan kalau nggak salah. Terus dibanding tim-tim yang lain yang dengan nama besar ya itu hitungannya kan rendah banget. Terus kalau misalnya ngomong Mbeumo itu hitungannya dia kan mainnya juga cukup eksplosif. Tercatat dia juga salah satu pemain dengan sprinter banyak musim ini. Terus dia bisa main di posisi kanan kiri. Sebenarnya secara atribut itu kurang lebih kalau menurut aku sih ya sebenarnya bisa ngisi posisi di posisinya Garnacho selama ini ya. Karena sebenarnya yang nggak ada di Garnacho adalah dia track back-nya cukup malas gitu lah ya, jelek. Jadi kan sering beberapa kali di klip itu ada yang sampai Casemiro marah-marah atau beberapa pemain yang kecewa. Yang lawan Chelsea itu marah-marah Casemiro. Terus dribble suksesnya juga Mbeumo itu salah satu pemain yang cukup oke musim kemarin di Premier League. Jadi yang jadi masalah kan Garnacho tuh juga winger lah semua. Even Ahmad Diallo itu meskipun beberapa kali dia sukses nyetak gol, cuman catatan dribble suksesnya tuh kalau di RB Ref itu cukup lebih tinggi Mbeumo daripada winger-winger MU lainnya. Terus dari catatan gol juga dia cukup oke kan, 20 gol kalau nggak salah dari 38 pertandingan. Yang sebenarnya itu akan yang agak nggak mungkin ya dikejar sama winger-wingernya MU. Jadi menurut gue sih itu yang sebenarnya dibutuhkan. Terus satu lagi cara mainnya Ruben Amorim itu kan dengan dia plot pakai 3-5-2 kadang 3-5-1 itu kan sebenarnya adalah menciptakan chaos kalau istilah Mas Faiz itu dia menciptakan chaos di kotak penalti supaya si pemainnya itu bisa dapat peluang lebih besar atau peluang lebih banyak untuk bisa cetak gol. Jadi tapi dengan numpuk pemain itu. Ketika ngelihat yang di musim lalu, apakah chaos itu tercipta sebenarnya, Mas? Di beberapa kesempatan sebenarnya tercipta. Kayak contohnya waktu kita bisa balikin keadaan waktu lawan Lyon itu kan salah satu beberapa golnya itu kan tidak tercipta dengan skema yang baik dan benar. Ya contoh kayak Maguire yang bisa sampai ke atas. Maksudnya itu kan tidak dalam skema, nggak mungkin. Berarti nggak benar tuh ya? Maguire bisa begitu nggak benar ya? Bukan, maksudnya nggak ada tuh pelatih yang ngeset. Oke, lu center back lari ke ujung, lu crossing. Itu kan sebenarnya awal dari chaos kan. Jadi menurut itu chaos. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa bisa anjing kan gitu ya? Maka itu cuman surprisingly dia juga cukup jago ternyata. Jadi intinya kalau Mbeumo itu dia salah satu tipikal pemain yang bisa manfaatin half space atau ruang antar lini yang sebenarnya itu kalau pemain yang dia nggak terlalu skillful atau dia nggak bisa bukan pemainnya dengan tipikal pressing resistant istilahnya akan susah. Garnacho tuh ada atribut ke sana, cuman menurut gue tuh karena umurnya masih 21 ya. 20. Baru ulang tahun kemarin. 21. Baru ulang tahun. Itu tapi gayanya selangit emang. Masih mobil ya. Masih belum bisa belum bisa nge-explore lah. Tapi sebenarnya itu bisa ada di dia. Tuh satu mungkin atribut juga yang itu sudah ada sebenarnya di Rashford, cuman ya Rashford di sisa musim kemarin nggak ada. Tapi sebenarnya atribut itu udah ada di Rashford, ada di karena cuman nggak tahu karena tekanan mental atau karena memang isu yang di manajemen segala macam atau di tim di locker room yang ngebuat dua pemain ini nggak bisa munculin bakat terbaiknya di musim lalu. Jadi menurut gua sih kalau Mbeumo tipikal atributnya itu memang yang dibutuhin sama si Amorim, apalagi Cunha kan udah ada. Cunha juga bisa jadi jawaban ketika agresivitas dari Zirkzee sama Højlund itu kan dia nggak terlalu tipikalnya ngoyohnya itu nggak efektif, ngoyoh cuman nggak efektif. Jadi kalau Højlund mungkin dia bisa pressing, cuman habis pressing jatuh, habis
tangan bola kan kalau striker tangan bola harusnya bisa mantul ya. Dia mantul seorang-orangnya tapi bola nggak tahu kemana gitu kan. Terus kalau Zirkzee memang dia tipikalnya kan lebih melebar. Dia nggak bisa jadi bukan striker murni lah. Ya. Jadi kalau diharapin dengan cara main sistem MU atau Ruben Amorim yang sekarang tuh agak susah ketika memang kita mempunyai sedikit opsi di depan lini depan yang mempunyai karakter bisa jadi bisa bermain di half space menurut gue sih itu. Kalau kita ngomongin half space, kalau kita ngomongin Zirkzee tadi sedikit, Zirkzee sebenarnya kalau gua ngeliat pribadi dia tuh tipikal pemain seperti Berbatov gitu guys ya, yang dimana first touch-nya ketika dia yang dulu pas di match gue lupa yang dibuin sama fans di Old Trafford dan dia bikin ya kayak gesture dia bete apa segala macam, cuman dia bisa membuktikan pelan-pelan, memang tidak langsung instan gitu, cuman dari gimana dia coba pegang bola, dia terus juga untuk bisa kasih sentuhan gocek-gocek tipis-tipisnya tuh itu halus banget, itu mengingatkan gue sama sama Dimitar Berbatov sebenarnya. Cuman bagaimana belum lagi bener-bener maksimal. Karena ya dia juga sempat cedera kemarin di UEL tidak dimainkan kalau nggak salah, sempat dimainin cuman ya belum maksimal juga lah intinya gitu. Cuman Rick, kalau ngomongin soal Mbeumo gitu. Apa sih yang bisa bener-bener lo highlight dari pemain ini? Playmaker proven, dia udah nyetak gol sekian. Dia tuh total 20 gol, 7 assist, terus rataan golnya dari 38 pertandingan. Sempat bikin gol juga MU kemarin. 0,17 itu per 90, berarti ya dia proven untuk cetak gol, udah itu aja sebenarnya cetak. Jadi karena kebutuhan Amorim itu musim lalu adalah dia kehilangan sosok yang bisa jadi target man. Entah itu dari pemain striker murninya atau dua winger tuh nggak ada yang benar-benar rencana bola kita bawa ke sana ya. Terus si A nih cetak gol itu nggak ada. Jadi ibaratnya bola dibawa ke kotak 16, udah kita ricuh di situ, chaos di situ, siapa yang bisa cetak gol gimana pun aksinya, yang penting gol. Akhirnya tuh menurut gua sih Ruben Amorim akhirnya di sisa musim di musim lalu tuh akhirnya sangat minim opsi, apalagi di keputusan menurut gua agak blunder juga ketika Rashford, Anthony itu dipinjemin. Menurut gua akhirnya memperkecil opsi di lini depan sih. Ya, tapi kalau ngomongin soal memperkecil terus juga blunder itu, kita ngelihat study case Rashford lah. Rashford sendiri sebenarnya secara gua ngelihat pribadi gitu, dan bagaimana dari sisi kacamata fans lah gitu ya, Rick ya. Dia memang sudah tidak sebilong itu sama United. Satu contoh guys, jadi ketika gua nonton UED Arsenal United di Emirates, semua pemain itu Rick ketika udah kalah tepuk tangan. Tepuk tangan dan nyamperin sectionnya tribun away. Hanya Rashford saja yang langsung lengos ke locker room. Aduh, itu kalau ada Rooney, ada Scholes sih ya dianjingin itu. Itu padahal kalau nggak pelatih masih Sir Alex Ferguson sih disuruh balik loh. Digampar. Serius digampar. Nah, kalau Anthony kan balik lagi. Dia mentang-mentang udah ngasih sumbangan makanan kopi. Iya, sama udah jadi gelar, punya gelar kan. Nah, cuman kalau soal si Rashford ya gue dapat insight dari beberapa orang lokal di United adalah ya memang dia OKB aja. Oke. Dan dia tidak bisa menahan pressure. Dia berapa ya sekarang? 28 apa 27 lupa gue. Pokoknya ya dia tidak bisa keep up dengan dia punya ina itu, terus akhirnya jadi overwhelm sendiri bahasanya gitu. Terus ya kalau kita ngomongin soal Anthony pun juga bilang masa-masa dia di United tuh termasuk masa-masa kelam lah ketika dia wawancara. Dia ketika di Real Betis, di Real Betis itu dia menemukan kembali cintanya terhadap sepak bola. Benar. Kalau ngomongin Sancho udah ntar aja karena emang pemain faktab juga ya. Ngepet kalau Chelsea aja nggak mau bayarin ya, lebih baik rugi 5 juta gitu ya. Itu mending kalau gua jahat dimatiin aja karirnya ya. Suruh main sama U14 MU ya. Ya, biarin aja gak dapat klub sekalian dah. Sekalian. Nah, cuman balik lagi soal ya pemain-pemain ini ya. Inilah Rick, kita tahu ketika siapapun pemain yang punya label bintang, ada beberapa yang case-nya ternyata mereka melempem gitu. Sebut aja Di Maria. Udah dibilang the snacks gitu. Alexis Sanchez yang katanya di hari kedua di United dibilang, ini boleh nggak sih kontraknya dibatalin? Katanya seperti itu. Karena kan lihat kondisi dalam timnya. Iya, terus juga kalau kita lagi siapa, misalnya contoh. Ya Ronaldo terakhir kan dia bilang, terakhir kali dia pergi sama kembali sama. Iya, tidak ada yang jauh berbeda. Iya. Dan itu yang ngebuat memang sebenarnya apa sih yang salah di dalam United?
ya kalau dari pandangan gue pribadi adalah ekosistem di dalamnya. Benar. Yang sudah seperti mungkin beberapa kantor-kantor yang di Indonesia yang toksik nih pegawainya. Toksik. Cuman tetap bisa dapat gaji, tetap bisa datang, tapi datangin jam 12, pulang jam 3 tuh ada kayak gitu ya. Banyak kayak gitu. Kita gaji pemain yang di atas 200 juta kan juga banyak ya. Casemiro termasuk, dan kata Casemiro juga akan bertahan setahun ke depan. Gua tuh dilema sebenarnya. Tidak ada isu yang gimana-gimana sama Casemiro, dia ada naik turun. Cuman kalaupun dia mau bertahan, untuk untuk kedalaman skuad aman. Cuman kan gaji mesti turun. Cuman kan anjingnya adalah kalau ngomongin soal gaji, ketika kita ngelihat kasusnya De Gea ya dia mau udah nurunin gaji, tapi ternyata masih tetap dilepas. Cuman ternyata kan itu emang Erik ten Hag pengen datengin Andre Onana. Ya. Nah, dan ternyata tolol. Tolol itu keputusan tolol. Tolol banget sih. Mas main bola di pinggir jalan diambil tuh kayaknya. Tapi membuat lo yang ngelihatnya Onana beda di Inter sama di United gimana? Meskipun ya di Inter tuh sebenarnya ada beberapa blunder. Ya, blunder juga. Cuman menurut gue sih kalau menurut gue tuh dia tuh belum siap dengan gaya main seperti itu. Jadi dia tuh mungkin karena kan tipikal main sekarang kan kalau kiper tuh kan istilahnya kalau kemampuannya hanya shot stopper itu akan susah mendapatkan klub, karena sekarang sepak bola modern kan hampir semua pelatih itu maunya dari bawah mainnya. Jadi kiper tuh dituntut untuk bisa istilahnya goalkeeper sweeper ya apa? Iya, bisa sweeper, terus bisa kalau ini ya bisa main bola dari passing bagus, kontrol bagus, baca permainan. Cuman menurut gua sih sepertinya Onana tuh belum siap dengan skill set yang dia mungkin dia tuh trying to hard waktu latihan ya, kayak latihan cukup oke untuk itu. Cuman ketika nyatanya ketika di beberapa partai besar tuh dia justru melakukan banyak kesalahan dari dianya ya. Menurut gue sih dia belum siap dengan skill set itu. Cuman mungkin kalau dia mainnya seperti kiper dulu, maksudnya ya udah mikirnya stopper abis dapat bola, nggak usah umpan pendek-pendek, mungkin dia akan jadi kiper jago. Cuman kan skill itu dibutuhkan juga untuk bisa main di tim-tim Eropa sekarang. Rata-rata tim Eropa semua butuh kiper yang bisa apalagi sekarang mainnya di MU lagi kan. Nah, yang tipikal pelatihnya tuh memang dia butuh untuk bisa pegang bola lebih lama. Jadi menurut gua sih bukan salahnya Onana juga, cuman menurut gua pelatih yang memakai Onana di sistem itu menurutku itu yang harusnya bisa realize bahwa Onana ini belum sanggup untuk main dengan gaya main seperti mungkin bukan gak sanggup sih, bahasanya tuh mungkin belum perfect lah. Jadi kalau kasusnya di MU menurut gua ya harus ambil keputusan, ya ambil kiper yang siap dengan cara mainnya Ruben Amorim yang udah jadi sekarang. Itu salah satu jawaban biar bisa bawa MU mungkin lebih baik di sisi pertahanan. Karena dari sisi kalau back ya nggak perfect ya, cuman kalau bisa dibilang kan ketika Martinez dia nggak cedera, tampil dia lagi perform, De Ligt juga dengan pengalamannya, Maguire juga cukup oke, kanan kiri ada Martinez sama mungkin Dalo atau Shaw atau ada Dorgu juga. Sebenarnya secara nama itu cukup oke kan, cuman kenapa ketika main bareng nih jadi kayak tolol semua kan. Makanya tuh menurut gue sih ya kalau mau shortcut ya Dibu. Ya Dibu cukup oke, atau siapalah itu entah ada kipernya Porto tuh siapa namanya? Costa juga oke. Cuman kan sekarang ketersediaan. Lu ngomong oke sekarang terus bagian petara pas jelek main di MU banyak yang potong lo ntar. Enggak. Tapi kalau ke MU tapi menurutku itu ya itu jawabannya adalah shortcutnya adalah Ruben Amorim sama dengan MU harus cari kiper yang siap, menurut gua siap dengan cara main seperti itu, karena ketika Ruben Amorim datang pun juga gameplaynya kan juga sama. Dia bawa cara main 3-5-2-nya di 3-5-1 di mana namanya? Di 3-5-1 berarti 3-6-1 dong. 3-5-2 jadi itu dengan beberapa variasi formasi kan dia bawa kan akhirnya. Dia tidak menyesuaikan formasi 4 back di Ten Hag sebelumnya kan. Karena menurut kalau ngutip dari Mas Faiz juga bilang kan sebenarnya pelatih itu memang idealnya dia ketika pindah klub bukan harus sih, maksudnya lebih peluangnya lebih besar itu adalah menerapkan formasi atau filosofi yang dia paham. Jadi tidak serta-merta pindah klub, misalnya si klub ini main formasi 4 back selama 5 tahun ke belakang karena memang pelatihnya main 4 back. Terus dia datang harus maksa 4 back, ya akan lebih susah adaptasinya. Jadi sekarang masalahnya ya menurutku Onana harus nambah skill setnya supaya lebih tajam lagi. Kalau enggak ya ganti kiper. Ganti kiper pasti jadi permasalahan yang akan
sulit juga lah. Onana katanya sempat mau dijual, tapi ada statementnya Ruben Amorim dia masih senang juga sama Onana dan juga attitude-nya bagus tapi katanya. Attitude-nya bagus. Ya kita akan lihat nanti. Cuman kalau kita coba refer ke formasi gitu ya, Rick. Apa yang kurang dari skema formasinya Ruben dengan 3 back? Ya kalau atau mungkin dia secara musim lalu itu memang bukan kesalahan, berarti kurangnya menurutku itu adalah di wing. Karena Dalo beberapa kali dimainkan di posisi back kiri ya. Bek kanan itu Dalo itu belum terbiasa bisa main dengan formasi 3 back. Karena dia tuh tipikal pemainnya masih beberapa kali dia tuh terlihat kebingungan ketika menyerang dengan posisi 5 pemain tuh di tengah itu bisa masuk ke dalam kotak penalti, tapi ketika bertahan harus jadi 5 orang di belakang karena kan idenya supaya ketika bertahan kita menang jumlah orang di belakang. Cuman Kedalo beberapa kali tuh dia terlihat kebingungan untuk gimana harus bertahan. Cuman menurutku sih dari keseluruhan deh maksudnya Rick. Kalau kita kan ngomongin itu di satu pemain atau satu posisi kan, tapi kalau secara sistematis bagaimana mereka bermain kolektif tuh apa yang kurang? Apakah memang ada beberapa narasi yang mengatakan bahwa pemainnya tidak capable dengan formasinya Ruben? Benar. Berarti mereka tidak seprofesional itu? Bukan nggak capable dengan sepak bolanya, tapi dengan cara mainnya. Jadi karena memang ya itu tadi mereka terbiasa main 4-4-2 misalnya atau 4-3-2-1 gitu. Cuman ketika Amorim datang ya mau nggak mau karena balik lagi mereka kan pemain profesional yang dimana secara pemahaman taktik mereka harusnya bisa step up daripada kita ya semuanya. Jadi main seperti apapun harusnya ya mereka dituntut harus bisa. Cuman masalahnya kan memang waktunya tidak seproper itu karena kan Amorim masuk di tengah musim. Jadi menurut sih kesalahannya kemarin setengah musim kemarin itu adalah memang pemain itu tidak bisa memainkan cara main yang diinginkan Ruben Amorim. Udah itu simpelnya. Nah, simpel kan seperti itu. Cuma kalau kita compare ke bagaimana Erik ten Hag juga menggunakannya dengan sistem sepak bola yang mungkin ya 4 back lah gitu. Dengan yang memang mereka sudah prefer seperti itu. Tapi ya hasilnya ya begitu kan Erik ten Hag kan. Kalau masalah itu sih sepertinya ada kebencian di antara karena menurut gue sih Ten Hag tidak ada jawaban logis dari sisi taktikal atau gimana gitu. Kalau ngomong Ten Hag itu pasti ada benci-bencinya. Karena menurut gue tuh ada sisi Ten Hag tuh yang terlalu memaksakan. Tapi balik lagi sih setiap klub, setiap pelatih besar tuh apalagi ketika masuk ke tim salah satu tim itu ya, pasti kan memang dia tuh pasti akan membawa filosofi cara main yang mereka paham. Cuman masalahnya Ten Hag itu terlalu, ya itu akhirnya gue menyimpulkan setelah lu bilang itu, maksudnya dia tuh terlalu keras kepalanya itu loh. Jadi menurut gue sih sepertinya tuh gue menduga tuh sebenarnya banyak forum atau banyak diskusi yang dibuka oleh pemain sama Ten Hag, tapi Ten Hagnya kayak bodo amat, yang penting gue mau mainnya kayak gini. Harusnya kan tapi tipe pelatih Belanda tuh harus bisa mendengar satu sama lain. Buktinya kan kita sekarang timnas dengan bersama Patrick Kluivert kan. Kenapa sih? Kan komparasi pelatih Belanda. Ya kan Justin Belanda juga. Iya, Justin Belanda, tapi kan dia kan pelatih futsal ya. Gitu loh maksudnya. Panik dia, gua langsung sambungin ke situ. Ya udah, tapi ngomongin soal ya pelatih gitu dengan sistem. Apakah menurut lu Ruben Amorim itu memaksakan juga filosofinya? Apakah seperti itu atau memang 6 bulan atau setengah musim kemarin itu adalah pre-season buat Ruben Amorim untuk nih gue chop ini, gue taruh ini, gue tarik ini, tuh menurut lu gimana? Menurut gue sih ini, kalau misalnya ngomong sebenarnya itu akan terbukti sebenarnya anomalinya adalah ketika kita bahas Ten Hag sukses besar di Ajax. Ya kan waktu itu Ten Hag kan kita mimpinya, gue tuh juga salah satu fans yang Ten Hag nih orang yang cocok. Sama lagi. Gue ketika alhamdulillah akhirnya dia karena dari banyak karakter itu saya kira dua antara Conte waktu itu kan Conte, kalau nggak Ten Hag. Gue tuh berharap Ten Hag nih kayak harusnya emang orang yang karakter nyata. Menurut gue tuh selain di masalahnya di ruang ganti, tapi di boardnya masalahnya. Kenapa di boardnya? Ya kan maksudnya setelah pembelian akuisisi Ineos segala macam itu menurut gue masih ada masalah besar yang lebih besar daripada cuman sekedar ruang ganti yang nggak kondusif atau pemain yang nggak bisa jalanin taktik. Menurut gue tuh ada efek dari board management yang bikin kondisi MU itu sekarang
kayak gini. Oke. Cuman kayak gimana ya lu yang lebih paham kayak gitu. Itu juga saya udah nggak bisa bercerita banyak sekarang ya, karena ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi ya nantilah kita ngobrol-ngobrol diskusiin itu. Cuman selanjutnya gitu Rick, dengan ini adalah musim kedua atau nggak musim satu setengahnya Ruben Amorim. Lo melihat bagaimana dia berkembang menggunakan formasinya, implementasinya di lapangan, apakah sudah ada penyesuaian? Karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa lu mainin sistem lu di Liga Portugal, dibawa plek ketiplek ke IPL tentu pasti tidak akan works. Cuman lu ngeliatnya tuh udah evolve belum sih? Udah ada pengembangan nggak sih dari formasinya tetap itu, cuman lu mau ngapain lagi nih? Kalau dari cara main, kalau lihat dari pramusim lagi yang di Malaysia atau di Hong Kong, si jalan kebetulan. Si jalan tuh, kebetulan. Si capek banget gue ngelihatnya. Apalagi ini Garnacho dikantongin Malik Rizaldi lagi di sana. Malik Rizaldi siapa? Kakang ya. Jadi menurut gue sih memang banyak juga gue denger maksudnya kayak tipe ini IPL gitu kan. Beda gitu. Lu fucking IPL bro. Lu main back 3 itu sangat riskan karena IPL itu semua pemain yang main di IPL tuh dituntut bisa memiliki atribut yang namanya pressing resistant. Ya maksudnya lu dapat bola lu harus tahu sedetik 2 detik kemudian lu harus bawa kemana atau umpan kemana atau bawa kemana, itu kan harus. Cuman masalahnya ketika lu main 3 back terus lu main high press gitu kan cukup riskan karena lu kalah jumlah ketika lu berpeluang besar untuk lu kalah jumlah pemain ketika ada skema counter attack kan. Iya. Dan di mana sebenarnya itu jadi ciri khas main Inggris kan, maksudnya main bola-bola cepat. Makanya menurut gua sih ya ini kesempatannya Ten Hag tahun Ruben Salih Ten Hag. Masih kepikiran Ten Hag. Emang kenapa sih sama pelatih Belanda kayaknya sama bekas itu kenapa sih? Jadi menurut gua tuh ini gua tuh nggak mau ngejudge Ruben Amorim karena di satu sisi gua tuh musim lalu kebetulan cukup dua musim ini lah kebetulan itu cukup sering nonton Sporting. Jadi nonton Ruben Amorim sama Sporting cukup cukup fluent lah mainnya. Makanya apa yang ngebuat beda di United? Kualitas pemain? Enggak, ya ini ya mungkin Liga mungkin pasti pressure dari media, fans. Itu. Cuman menurut gue tuh ya ada beberapa pemain kunci yang di formasinya Ten Hag di Sporting itu nggak ada di Ruben. Kok Ten Hag? Ruben. Kebanyakan banget ngomong Belanda gitu. Jadi banyak orang jadi strike dia. Ruben Amorim di Sporting itu nggak ada di MU. Ruben belum botak ya. Ntar lagi botak. Jadi itu nggak ada di MU. Iya. Ya kayak Carlos apa. Berarti pemain United yang kemarin lebih jelek daripada pemain Sporting dong? Bukan, lebih ke cara pemahaman implementasi taktik dari Ruben ke cara mainnya itu yang menurut gue belum paham. Dan terlalu dipaksakan akhirnya kan. Memang kan banyak yang ya kenapa kalau udah tahu gitu nih misalnya di 10 pertandingan pertama ngapain kok dipaksain 3 back? Udah main aja 4. Terus lu tapi kalau dirubah lagi, kalah lagi, berantakan lagi, dihujat lagi kan. Mendingan tetap. Iya, menurut gue sih maju kena mundur kena. Menurut gue sih ya ini tahun-tahun pembuktiannya Ruben Amorim harus bisa membuktikan bahwa memang dia pelatih yang capable menurut gue sih itu. Jadi pressure memang besar sekali guys untuk Ruben Amorim, apalagi di tengah-tengah kondisi Manchester United yang belang-belonteng, yang memang di kadar sudah memprihatinkan gitu ya, hampir ya sekarat lah gitu. Dengan sekarang kita akan melihat musim depan tidak akan bermain di kompetisi Eropa, sebenarnya menurut gue itu blessing juga sih, Rick. Harusnya dengan secara volume pertandingan itu akan bisa lebih longgar. Berarti cuma 3 kompetisi ya? Iya, FA Cup, Carabao sama IPL. Itu semoga memang bisa benar-benar ada rotasi atau mungkin pemain-pemain yang ya zaman-zaman Erik ten Hag lah, dan sedikitnya 60 lebih kasus cedera kan di Erik ten Hag. Terus juga ya di musim kemarin kita kehilangan Lisandro Martinez, beberapa pertandingan beberapa bulan juga nggak ada Amad Diallo gitu kan. Jadinya kalau Luke Shaw nggak usah dianggap ya karena dia memang anggota BPJS ya. Ya, dia udah member kan di Manchester Hospital ya. Dan kalau tadi gue menarik ngomongin soal pressing resistant yang lo selalu bilang itu. Menurut lo sekarang di United yang pemain yang punya pressing resistant yang cukup baik itu siapa? Bruno cukup oke. Dia track back mulu ya ke belakang ya? Ya karena menurut gua double pivotnya MU, maksudnya Ugarte juga dia pemain bagus ya. Cuman belum kelihatan. Oke. Terus
Maino setelah cedera, ya sempat cedera lama kan, terus jadi kita kehilangan sosok Maino yang musim lalu yang benar-benar oke, yang dua musim lalu. Ya, yang 2 musim lalu yang benar-benar oke, yang puncaknya kita juara FA ya. FA. Itu jadi menurut gua sih itu yang jadi masalah juga sebenarnya, double pivotnya yang belum, kita nggak perlu ganti, kita cuman perlu ya Ruben Amorim cuman perlu nge-push double pivot tuh harus bisa ngeluarin kemampuan terbaik, karena di formasinya Ruben itu salah satu yang paling riskan. Jadi either itu Casemiro, Ugarte atau Maino, ketiganya harus bisa tampil maksimal ketika dan tidak cedera ya harusnya. Ya itu harus. Sejauh ini sih pemain yang paling bagus ya menurut gua dari semua itu cuma Bruno sih yang stabil. Dan Mbumo pressing resistance-nya menurut lo oke? Ya dia cukup oke, terus dia tipikalnya cepat juga, terus dia bisa jadi apa ya? Dia cukup pintar memanfaatkan half space di final third untuk bisa cetak gol dengan 20 gol 7 assist. Itu rasionya juga cukup tinggi per 90 menitnya sebagai winger, dia juga gelandang juga bisa. Jadi menurut gua sih ya salah satu ya biar Cunha itu nggak kayak gini. Ketika Højlund dibeli kan profilnya cukup mewah ya, oke gitu. Di Serie A ya, cuman karena itu menurut gua gimana ya Serie A ya? McTominay aja jadi MVP Serie A gitu ya. Gue tanpa bukannya maksudnya mengecilkan Serie A, tapi maksud gue adalah memang perbedaan culture dan perbedaan mungkin ritme permainan. Tapi itu gue sempat baca tuh fact-nya kalau Tomine itu memang dia dulunya kan memang striker. Jadi tipikal naluri ofensifnya itu lebih tinggi daripada bertahannya. Menurut gue makanya kenapa dia kepake banget di Serie A. Apalagi di Napoli maksudnya. Terus apalagi di Serie A memang tesnya nggak terlalu seketat di Premier League. Cuman khusus kasus yang Mbeumo sih menurut gue ya menurut gue minim banget sekarang. Rashford udah nggak jelas, Sancho udah apa lagi, Anthony juga dia sebenarnya dalam hati kecil mungkin dia pengen udah pergi aja ya kan. Terus Garnacho juga yang udah nggak akur sama Amorim, ya opsi satu-satunya ya cuman Mbeumo untuk bisa ngisi winger, karena Diallo juga masih belum matang kan di usianya. Jadi ya salah satu Mbeumo gue pengen ke Manchester United lagi. Iya makanya maksudnya itu udah clear enough untuk emang United butuh pemain bertipikal seperti itu. Tapi kalau emang ada nama lain yang memang harganya lebih murah, terus lebih bisa Ada nggak kepikiran satu nama, Rick? Gini, masalahnya tuh sialnya MU ya di masa ini itu datang ketika memang ada namanya sampai istilahnya ada Manchester Syndrome kan. Jadi ketika ada gosip pemain didatengin Manchester itu pasti langsung harganya dinaik-naikin. Jadi sekarang tuh sialnya MU tuh turun atau bermasalah ketika di mana harga-harga pemain ini udah nggak masuk akal. Ivan Toney bisa 78 berapa itu waktu ke Jadi ya sekelas Ivan Toney aja bisa hampir seharga Kakak dulu waktu ke ini kan, maksudnya kayak 1 triliun lebih maksudnya. Jadi ya harus bisa pinter-pinter scouting, kalau enggak ya memanfaatkan itu mungkin bisa cari pemain yang oke jago tapi klausulnya kontraknya udah mepet-mepet, bisa dibeli segala macam. Nah itu tuh mencari kalau duri dalam ini ya jarum jarum dalam satu nama jujur akan susah. Akan susah. Tapi kalau mau ya ada tuh Sporting ada namanya Catamo. Gelni Catamo itu juga cukup jago. Cuman apakah harganya bisa atau dianya mau kan juga nggak tahu. Dan capable kah untuk bermain di Liga Inggris? Iya benar. Gitu. Dan capable kah dia untuk bisa bertahan dengan tekanan tinggi yang terjadi atau yang akan dihadapi ketika dia di Manchester United? Nah itu karena MU itu klub terbesar kan memang. Iya terbesar sekali ya. Terbesar sekali di dunia. Dengan ada satu riset yang mengatakan bahwa klub yang punya value paling besar di dunia itu siapa aja? Ada Madrid, Barcelona, MU. Ya. Lo bayangin tim yang mau degradasi, tim yang tolol terus tuh masih value-nya yang katanya cuma menjual mimpi ya. Iya, kenapa tapi klubnya juga masih banyak utang gitu ya. Kalau saya pengen lebih jauh, saya pengen bawa sesuatu ke sini, cuma tidak boleh. Ada satu scarf yang warnanya memang bukan merah, cuman tidak boleh gitu ya. Jadi mendingan saya tidak usah bawa ke sini. Jadi terakhir, Rick, kalau kita berandai-andai, kalau lo punya semacam intuisi yang mencoba untuk sedikit objektif lah sebagai lo fans United juga, secara realistis, United akan bermain seperti apa, atau mungkin ada perubahan apa nggak? Progres kecil tuh akan seperti apa musim depan? Kalau berdasarkan 2 pertandingan yang kemarin gue lihat waktu preseason ya
Jangan dianggap ke situ dong, Mali. Ya maksudnya dari situ, tapi itu bukan gambaran sih. Menurut gua sih ya 2-3 pertandingan pertama di musim depan, musim ini maksudnya itu baru bisa kelihatan. Cuman kalau harapan sih ya seenggaknya ya realistis. Ya conference atau Europa League lah tahun depan. Maksudnya lolos ke situ dulu. Iya. Karena gue takutnya ketika nanti langsung ke EPL, ke Champions League misalnya targetnya, akhirnya membebani pemain itu loh. Betul. Makanya gue berharapnya tetap bisa 5 besar 4 besar lah. Cuman kalau misalnya nggak apa-apa, ya emang susah banget. Ya minimal Conference atau Europa League lah dulu tahun depan. Baiklah. Nah, baru tahun depannya juara IPL. Begitu guys, kita coba menghadirkan sesuatu yang baru di United Wave dengan adanya Mas Erik. Semoga nanti juga sering-sering kita ada dari POV fans, ada dari POV soal taktikalnya seperti apa. Kalau emang lo suka dengan podcast dengan format seperti ini juga boleh kasih tanggapannya, kurang atau bagusnya kayak gimana silakan. Jadi akhir kata gue Mardel bersama Erik dari Ruang Taktik, kita pamit sampai bertemu lagi. Dadah.